Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Nafa Natasha akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul Media Pembelajaran Audiovisual. Pengertian media audiovisual. Apabila dilihat dari etimologi, kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Maksudnya, sebagai perantara atau alat menyampaikan sesuatu. Adapun yang dimaksud dengan media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, karena meliputi kedua jenis media auditif atau mendengar dan visual atau melihat. Media audiovisual merupakan sebuah alat bantu audiovisual, yang berarti bahan atau alat yang dipergunakan dalam situasi belajar untuk membantu tulisan dan kata yang diucapkan dalam menularkan pengetahuan, sikap, dan ide. Manfaat pembelajaran media audiovisual. 1. Film dan video dapat melengkapi pengalaman-pengalaman dasar dari siswa. 2. Film dan video dapat menggambarkan suatu proses secara tepat yang dapat disaksikan secara berulang-ulang jika dipandang perlu. 3. Film dan video dapat ditunjukkan kepada kelompok besar atau kecil, kelompok yang heterogen, maupun perorangan. 4. Dengan kemampuan dan teknik pengambilan gambar, frame demi frame, film yang dalam kecepatan normal bisa memakan waktu 1 minggu dapat ditampilkan hanya dalam waktu 1 atau bahkan 2 menit. Macam-macam media audiovisual. 1. Audiovisual murni merupakan media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak. Di antaranya, film bersuara, video, dan televisi. 2. Audiovisual tidak murni merupakan media yang unsur suara dan gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Yang termasuk ke dalam media audiovisual tidak murni ini adalah soundslate atau film bingkai suara. Soundslate atau film bingkai suara merupakan slate atau film strip yang ditambah dengan suara bukan alat audiovisual yang lengkap, karena suara dan rupa berada terpisah. Oleh sebab itu, slate atau film strip termasuk media audiovisual saja, atau media visual diam plus suara. Kelebihan dan kekurangan media audiovisual. Kelebihan film sebagai media pembelajaran. 1. Dapat menimbulkan kesan ruang dan waktu. 2. Penggambarannya bersifat 3-dimensional. 3. Suara yang dihasilkan dapat menimbulkan realita pada gambar dalam bentuk ekspresi murni. Kekurangan film sebagai media pembelajaran. 1. Film bersuara tidak dapat diselingi dengan keterangan-keterangan yang diucapkan sewaktu film diputar. 2. Audiens tidak akan dapat mengikuti dengan baik jika film diputar terlalu cepat. 3. Apa yang telah lewat sulit untuk diulang, kecuali memutar kembali secara keseluruhan. Kelebihan video sebagai media pembelajaran. 1. Menghemat waktu, dan rekaman dapat diputar berulang-ulang. 2. Keras lemah suara dapat diatur dan disesuaikan. 3. Guru bisa mengatur di mana ia akan menghentikan gerakan gambar tersebut. Kekurangan video sebagai media pembelajaran. 1. Perhatian penonton sulit dikuasai. 2. Sifat komunikasinya yang bersifat satu arah haruslah diimbangi dengan pencarian bentuk umpan balik yang lain. 3. Kurang mampu menampilkan detail dari objek yang disajikan secara sempurna. Kelebihan televisi sebagai media pembelajaran. 1. Bersifat langsung dan nyata. 2.
dapat menciptakan kembali peristiwa masa lampau. 3. Mempertunjukkan banyak hal dan banyak segi yang beraneka ragam. 4. Menarik minat anak. Kekurangan televisi sebagai media pembelajaran. 1. Televisi pada saat disiarkan akan berjalan terus dan tidak ada kesempatan untuk memahami pesannya sesuai dengan kemampuan individual siswa. 2. Guru tidak memiliki kesempatan untuk merevisi tayangan TV sebelum disiarkan. Kelebihan film bingkai sebagai media pembelajaran. 1. Film bingkai berada di bawah kontrol guru. 2. Dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan indera. 3. Mudah direvisi, baik visual maupun audionya. 4. Relatif sederhana. 5. Program dibuat dalam waktu singkat. Kekurangan film bingkai sebagai media pembelajaran. 1. Program film bingkai terdiri dari gambar-gambar lepas dan mudah hilang atau tertukar apabila penyimpanannya kurang baik. 2. Hanya mampu menyajikan objek-objek secara diam. 3. Penggunaan program serat suara memerlukan ruangan yang gelap. Jika tidak, maka gambar yang diproyeksikan kurang jelas. Karakteristik media audiovisual. 1. Mampu menghadirkan informasi atau pesan dalam wujud gambar atau visual dan suara secara nyata. 2. Media audiovisual lebih mengutamakan visual daripada suara. 3. Informasi yang disampaikan dapat berupa gambar atau visual fakta, kejadian nyata ataupun sebuah fiksi atau gagasan kreatif. 4. Melalui media televisi, program audiovisual dalam setiap kali siar atau tayang dapat ditonton oleh berjuta orang dalam waktu yang sama. 5. Informasi atau pesan yang dikemas dalam program audiovisual, teknik penyebarannya dapat melalui televisi, internet, VCD, dan DVD. 6. Setiap program audiovisual selalu dibatasi oleh waktu atau durasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.